Halo para penonton YouTube, di sini kami akan menjelaskan regresi data kategorik melalui probit dan logit. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 2 dengan dosen pengampu, Bapak Rizwan Halal Syaih Aji, MSI. Nah, sekarang kita masuk ke regresi logik. Nah, regresi logistik sering digunakan dalam menyelesaikan masalah klasifikasi pada metode parametrik. Nah, metode ini digunakan untuk menggambarkan hubungan variabel dependen atau variabel respon dengan variabel independen atau variabel prediktor yang bersifat kategori, kontinu, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya kita akan membahas regresi probit. Nah, regresi probit ini adalah suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, kalau variabel independen biasa disimbolkan Y dengan skala pengukuran dikotomus atau biner. Dan variabel independen biasa disimbolkan X yang skala pengukuran bersifat dikotomus, polikotomus, atau kontinu. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Nah, sekarang kita akan menganalisis bagaimana pengaruh gaji X1 terhadap rumah Y. Nah, disimbolkan bahwa Y adalah rumah, X1 adalah gaji atau pendapatan per bulan dalam jutaan rupiah, 1 mempunyai rumah, 0 tidak mempunyai rumah. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu apa uji Hosmer-Lemeshow. Nah, Hosmer digunakan untuk menguji hipotesis 0 yang menunjukkan tidak ada perbedaan model dan data sehingga model dapat dikatakan fit. Lalu selanjutnya ada expectation, prediction, evaluation logit. Nah, ini bertujuan untuk menguji tingkat akurasi dari model persamaan dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan EViews. Di mana data yang kami gunakan adalah data cross-section dengan jumlah observasi atau responden sebanyak 40 orang. Di mana variabel dependennya adalah rumah. Angka 1 ini menunjukkan jika responden mempunyai rumah, sedangkan angka 0 ini menunjukkan jika responden tidak mempunyai rumah. Dan variabel independennya adalah gaji atau pendapatan per bulan dalam juta rupiah. Untuk memulai pengujian, kita buka program EViews terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan EViews 10. Kemudian kita klik Create a new EViews work file. Lalu di bagian work file structure type, karena data kita cross section, maka kita pilih unstructured atau undead. Dan di bagian observasinya, kita isi dengan 40 observasi. Kemudian, di bagian work file name, karena ini opsional, kita boleh isi ataupun tidak. Lalu, kita bisa langsung klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memasukkan data, kita bisa mengklik quick, pilih empty group, lalu kita scroll ke atas. Setelah itu, kita copy semua data yang ada di Excel. Kemudian kita paste ke EViews-nya. Lalu kita cek datanya terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada data yang NA. Nah, jika tidak ada dan sudah aman, lalu kita akan melakukan estimasi dengan mengklik Approach dan pilih Make Equation. Lalu, untuk variabel C-nya, kita pindahkan ke sebelah variabel Y, karena variabel Y ini merupakan variabel dependen. Dan di bagian metode, di sini kita menggunakan metode binary. Lalu, di regresi pertama ini kita pilih probit terlebih dahulu
kemudian klik OK. Nah, inilah tampilan dari hasil regresi probit. Untuk menyimpan hasilnya, kita dapat mengklik freeze, lalu pilih name, lalu kita beri nama dengan hasil probit. Kemudian kita klik OK. Dan kita langsung bisa klik close. Kemudian kita lanjutkan dengan uji Hosmer-Lumshow yang merupakan uji goodness of fit, di mana uji ini digunakan untuk menentukan model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Untuk melihat uji Hosmer-Lumshow, kita dapat mengklik view, lalu kita pilih goodness of fit test Hosmer-Lumshow, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji Hosmer-Lumshow. Untuk menyimpannya, kita dapat mengklik freeze, lalu pilih name, kita beri nama hasil uji goodness of fit probit atau hasil uji GOF probit, lalu kita klik OK. Lalu kita bisa mengklik close. Selanjutnya, untuk melihat seberapa baik hasil prediksi model dan sebagai ukuran akurasi model, kita dapat mengklik view, lalu pilih expectation prediction evaluation, lalu kita klik OK. Nah, inilah tampilan dari hasil expectation prediction evaluation. Untuk menyimpan hasilnya, kita dapat mengklik freeze, lalu pilih name, dan kita beri nama hasil expectation probit. Lalu kita klik OK. Kemudian kita bisa mengklik close. Untuk melihat hasil yang kedua, yaitu logit, kita bisa klik approach, lalu pilih specify atau estimate, dan di bagian binary estimation method kita pilih logit, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari regresi logit. Untuk menyimpan hasilnya, kita klik freeze, name, lalu kita beri nama dengan hasil logit, lalu kita klik OK. Dan kita bisa mengklik close. Lalu, kita lanjutkan lagi dengan uji Hosmer-Lumshow, yaitu dengan mengklik view, lalu pilih goodness of fit test Hosmer-Lumshow, dan klik OK. Nah, inilah hasil dari uji Hosmer-Lumshow. Dan untuk menyimpannya, kita dapat melakukan hal yang sama, yaitu klik freeze, name, lalu kita beri nama dengan hasil uji goodness of fit logit atau hasil uji GOF logit, klik OK, kemudian kita bisa mengklik close. Untuk melihat hasil expectation prediction evaluation, kita bisa mengklik view, lalu pilih expectation prediction evaluation, kemudian klik OK. Nah, inilah hasil dari expectation prediction evaluation dari regresi logit. Untuk menyimpan hasilnya, kita dapat mengklik freeze, lalu klik name, kemudian kita beri nama dengan hasil expectation logit. Lalu klik OK. Ini kita akan menginterpretasikan hasil dari regresi probit. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini merupakan hasil dari regresi probit. Dan kita dapat mengetahui MCV dan R-square-nya sama dengan 0,897829 yang memiliki arti variabel gaji atau variabel independennya memiliki pengaruh sebesar 89,78%. Sedangkan sisanya sebesar 10,22% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Lalu dapat dilihat juga nilai dari probabilitas F statistiknya sebesar 0,00000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variabel gaji atau variabel independennya dapat menjelaskan nilai variabel terikat atau variabel rumah. Selanjutnya,
Selanjutnya dari hasil regresi probit yang telah dihasilkan tadi dapat membentuk suatu persamaan, yaitu Y sama dengan minus 13,42242 tambah 0,973583 X1, di mana masing-masing variabel ini memiliki nilai probabilitas, yaitu variabel C memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0223 dan variabel X1-nya memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0241, di mana konstanta ini memiliki arti apabila nilai gaji atau dari variabel independen adalah 0, maka nilai rumah sebesar minus 13,42242, dan koefisien estimasi gaji X1 terhadap rumah yakni sebesar 0,973583, dan variabel gaji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel rumah. Hal ini terlihat dari probabilitas variabel X1 sebesar 0,0241 atau lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji Hosmer-Lemeshow probit, di mana uji Hosmer ini digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menunjukkan tidak ada perbedaan model dan data sehingga model dapat dikatakan baik. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri ini, kita memperoleh probabilitas chi-square-nya sebesar 1,0000 atau lebih besar dari 0,05. Maka model ini mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. Selanjutnya ada expectation prediction evaluation probit. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini, kita memperoleh hasil data incorrect sebesar 5,56%, atau dapat disebut juga hasil atau data errornya hanya sebesar 5,56%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah mengetahui hasil regresi logit dari pengujian data kategorik yang telah dilakukan, nah sekarang kita akan mencoba menginterpretasikan regresi logit. Dapat dilihat pada gambar yang berada di sebelah kanan. Di sini kita mendapatkan McFadden R-square-nya sebesar 0,892018, yang dimana artinya variabel gaji atau X1 memiliki pengaruh sebesar 89,20%. Sedangkan sisanya sebesar 10,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Lalu dapat dilihat juga untuk nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000, di mana nilainya kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variabel gaji atau X1 dapat menjelaskan nilai variabel terikat atau rumah. Selanjutnya, dari hasil regresi logit yang telah dihasilkan, dapat membentuk suatu persamaan. Persamaannya yaitu Y sama dengan minus 23,79119C ditambah 1,725080X1, di mana masing-masing variabelnya memiliki nilai probabilitas. Untuk variabel C memiliki nilai probabilitas 0,0288, untuk variabel X1 memiliki nilai probabilitas 0,0306, di mana konstanta ini memiliki arti bahwa apabila nilai gaji atau X1 adalah 0 atau tidak ada, maka nilai rumah sebesar minus 23,79119. Nah, koefisien estimasi gaji X1 terhadap rumah yakni sebesar 1,725080. Variabel gaji X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel rumah. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas atau nilai dari variabel X1 sebesar 0,0306, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya adalah uji Hosmer-Lemeshow, di mana uji Hosmer ini digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menunjukkan tidak ada perbedaan model dan data sehingga model dapat dikatakan fit. Dapat dilihat pada gambar yang berada di sebelah kiri, kita memperoleh hasil probabilitas chi-square sebesar 1 di mana nilainya lebih besar daripada 0,05.
maka model mampu memprediksikan nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. Selanjutnya, expectation, prediction, evaluation, logit. Dapat dilihat pada gambar yang berada di sebelah kanan, hasil menunjukkan data incorrect sebesar 5,56% atau dapat disebut juga data errornya hanya sebesar 5,56%.